Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin lapang aja suka. Banyak yang kenduri. Ada takziah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dapat berkumpul bersama di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah sampai pada detik ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Kita masih diberikan jalan untuk senantiasa takwa kepada Allah. Inilah bekal yang kelak akan kita ambil kembali, yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebutkan watazawwadu, berbekallah engkau karena sebaik bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah tidak tiba-tiba datang kepada kita. Takwa itu diusahakan. Ya, seperti kita bermajlis hari ini itu untuk mengisi dari hati kita yang mungkin ada kotor, ada dosa, maka dengan sebab ibadah kita kepada Allah menguatkan hati kita condong kepada kebaikan. Fa alhamaha fujuraha, diberikan ilham, fujuraha, potensi untuk jadi orang yang tidak baik, wa taqwaha, potensi untuk menjadi orang yang baik. Kecenderungan kita itulah yang kemudian ketika kecenderungan itu baik, maka condongnya kepada kebaikan atau kepada ketakwaan kepada Allah. Nah, menjaga ketakwaan itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah perlu ikhtiar dari kita. Pasti takwa atau iman itu akan meningkat atau menurun, meningkat dengan amal-amal kita. Jarang kita berjamaah, jarang kita pengajian, kemudian jarang kita sholat tepat waktu, itu pasti iman kita akan menurun. Malas ngaji, malas qobliyah, malas ba'diyah, akhirnya sholat juga tidak tepat waktu, begitu seterusnya. Dan kebalikannya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau takwa itu membaik, iman kita membaik, maka amal ibadah kita juga semakin membaik. Sholatnya jadi berjamaah, sholatnya di awal waktu, qobliyahnya, ba'diyahnya tidak ditinggal lagi. Kenapa? Ya karena dia merasa rugi. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat lebih baik daripada dunia. Kok bisa? Takwa. Jadi takwa itu adanya dalam hati nih, yakin dia kepada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan datang dari nafsu, melainkan ianya adalah wahyu. Seorang bertanya kepada guru, "Wahai Tuan Syekh, kok bisa 2 rakaat itu bisa lebih berharga daripada dunia, dan apa yang ada di dunia?" Kata Tuan Syekh, yang ada di dunia itu semuanya akan fana. Harta kita akan habis, semua yang kita miliki akan habis, maka yang terakhir akan mengikuti kita adalah amal-amal kita.
Sementara solat yang 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh tadi itu, dia akan mendampingi kita sampai kepada yaumil akhir. Maka khairun minad dunya, kata Nabi. Yakin dia, maka dibuat dan tidak akan ditinggalkan. Gitu. Sesuai? Itu yang serius itu begitu. Jadi serius, Pak. Kenapa? Ini bab masalah aman. Begitulah seterusnya. Konsisten, istiqomah. Itulah takwa, Bapak Ibu. Dan itu berlaku kepada semua orang, insyaallah. Bapak semuanya hadirin, kita semua, termasuk saya sendiri. Takwa itu adalah satu konsistensi kita untuk senantiasa, dalam bahasa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, engkau berjalan di tempat yang gelap gulita, maka kemudian berhati-hatilah engkau di dalam berjalan itu, karena di dalam jalan yang gelap tadi itu ada duri. Maka berhati-hati dalam berjalan. Itulah takwa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, qudwah dan uswatun hasanah bagi kita, contoh dan suri tauladan untuk kita semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang sempurna, yang sampai pada detik ini kita berusaha untuk mengikutinya. Qul, katakanlah, innama ana basarun mislukum, sesungguhnya aku ini basarun, manusia, mislukum, seperti engkau. Uhiya ilayya, bedanya Nabi itu diberikan wahyu, sementara kita mengikuti petunjuknya Nabi. Nabi itu manusia, ana basarun mislukum, saya ini manusia seperti engkau. Maka Nabi juga lapar, Nabi juga kenyang, Nabi berpuasa, Nabi punya istri, Nabi punya anak, punya cucu, dan begitu seterusnya. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bisa kita ikuti, karena kata Rasulullah bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya pada diri Rasulullah itu adalah contoh. Jadi dalam amal kita ini Pak, tidak ada yang macam-macam. Dalam amal tidak ada yang macam-macam. Amal kita ini, ibadah kita ini semuanya kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya dalam bahasa yang keren sekarang ini, kalau kita beramal, beribadah yang tidak dibuat sama Nabi, maka disebutlah bid'ah dia. Bapak buat amal-amal, sunnah-sunnah, solat-solat. Solat apa nih Pak? Yang penting aku solat. Tidak ada begitu. Solat itu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat engkau sebagaimana aku solat. Jadi yang kita lakukan itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan 4 hari lagi. 4 hari lagi. Insyaallah. Kalau masjid Al-Mahabbatul Wasilah ini insyaallah luar biasa. Pengurusnya luar biasa, jamaahnya luar biasa. Amin. Ini malam hari ini cuman karena ada sesuatu dan lain hal aja. Agak apa sedikit. Biasanya saya terbayang malam ini penuh. Saya terbayang malam ini ada makan juga, gitu. Rupanya siang besok lepas zuhur. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kalau udah Ramadan itu, kalau ulama kita buat marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Apa maksudnya Pak? Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban itu lebih dahsyat daripada ahlan wa sahlan. Kalau ahlan itu selamat datang, tapi kalau marhaban tuh datangnya dari hati kita. Senang kita dengan tamu Ramadan nih Pak. Nah, makanya kalau kita ada tamu yang kita senang, biasa kita cipika-cipiki, betul? Nah, kalau tamu yang biasa-biasa datang, menyelaut dia terus, kata dia.
Ya kan? Datang ke rumah menyelau, besok dia lagi, kopi buat juga gula kurang sikit. Nyelau dia datang. Tapi kalau Ramadan ini kita bilang marhaban itu rohaba, lapang dada, senang, bahagia, betul-betul dia senang. Tuh kan, itu marhaban ya syahrul Ramadan, wahai bulan Ramadan, engkau datang kami senang. Memang Ramadan itu berkah, pengurus masjid berkah, iuran infak biasanya sekian, dengan sebab Ramadan naik. Kenapa? Dengan sebab keutamaan dari Ramadan. Betul? Betul. Solat yang biasanya kita ba'diyah aja kita malas, tarawih 20 rakaat ditambah witir 3. Betul? Apalagi kalau imamnya yang model-model Asudais, siaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terbayang? Ini 1 jam nih Kang. Ini tarawih nih Wak, bukan solat Isya kata. Tapi imam tu tahu kadar kekuatan dari jamaahnya. Makanya dari dulu kebanyakan ulama-ulama kita tuh buat tarawih itu ndak ada yang pakai Al-Baqarah, tuh ndak ada. Yang sering apa? Alhaakumut takasur, sampai hafal kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apalagi yang satu nafas. Itu pun kadang ada yang paket hemat. Tahu paket hemat? Paket hemat itu Pak, ayatnya pendek-pendek, rakaatnya cukup 8. Itu pakai hemat. Sudahlah ayatnya pendek, rakaatnya 8. Itu namanya paket hemat combo mania. 20.000 75 giga. Kan dahsyat tuh. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Marhaban itu artinya senang, lapang dada kita dia datang. Jadi kalau kita senang dengan datangnya Ramadan, maka kita mengucapkan, bupati ucapkan salam, marhaban ya Ramadan. Dia senang dengan datangnya Ramadan. Jangankan kita orang Islam Pak, orang Cina pun senang Ramadan itu datang. Iya kan? Yang toke baju senang, toke kain senang, minyak wangi senang, toko bangunan pun senang Ramadan. Masya Allah. Tukang sampai tak tarawih. Iyo, tolong kerjakan rumah aku nih. Pokoknya Ramadan siap. Kawan ni puasa siang, ngeletot, sambunglah malam. Malam harusnya dia tarawih. Akhirnya kelentang. 1 bulan awak tarawih, 1 bulan dia betulkan rumah awak. Awak yang salah Pak. Ya. Dia nak cari duit juga, kan nak nolak sayang pula. Makanya kita siapkan sekarang proyek-proyek insya-Allah ya. Harusnya memang begitu. Tapi Pak Haji, iya, memang tak sempat betul Pak Haji. Puasa lah Kalau puasa boleh juga, mereka puasa tak? Puasa kata dia. Kalau puasa lanjutlah. Kalau tak puasa tak usah lagi. Malu aku. Gitu. Dahlah puasa ngerjakan rumah Pak Haji. Yang tukang tak puasa, apa Chan? Tuh, Pak. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul syam. Ramadan itu adalah bulan puasa. Wajib puasa itu. Kutiba alaikumus syam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kama kutiba alal ladzi, sebetulnya puasa itu bukan hanya kita aja orang Islam. Sebelum Nabi Muhammad juga ada puasa. Makanya Nabi Daud itu puasanya, yang sunnah Nabi Daud yang sering kita dengar tuh, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dahsyat tuh Pak. Sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa Nabi Daud. Kalau sudah puasa Nabi Daud, yang lain ikut semuanya. Maksudnya kalau Bapak sedang mengamalkan puasa Nabi Daud, tidak pakai lagi Senin Kamis. Cukup puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, begitu seterusnya sampai 1 bulan. Yang lain tidak ikut lagi. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, masuk puasa sunnahnya. Karena itulah yang paling maksimal sunnahnya puasa itu. Marhaban syahrul qiyam. Ramadan itu syahrul qiyam, bulan kita banyak melaksanakan salat. Ini baru pemanasan nih. Malam apa kemarin? Malam apa tadi? Malam Ahad Pak Haji.
Malam Ahad kita dah pemanasan. Nah, itu pemanasan, Pak. Sama dengan kita main bola, main badminton, main futsal, harus stretching dulu. Betul, Bang? Nak kerja pun gitu, jangan macam-macam langsung manjat pula ke atas. Gerakkan tangan dulu, ngopi dulu, kan gitu. Ada stretching dulu, pemanasan. Pemanasannya kapan? Malam Ahad besok. Tes. Salat taubat. Taubat itu salah satu persiapan yang harus dilakukan oleh seorang hamba sebelum datangnya Ramadan. Ramadan itu mau datang. Kenapa? Bulan Sya'ban itu bulan ampunan, ya. Yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah itu akan mengampuni kepada seluruh makhluknya illa musyrikin wa musahin. Kecuali orang yang musyrik dan orang yang musahin itu bermusuh-musuhan. Maka dibuatlah sama panitia makan siang bersama. Pengurus dan jamaah makannya bawa masing-masing dari rumah, makannya sama-sama di masjid. Kalau ada silap salah, disitulah kita saling memaafkan. Jangan sampai kemudian Ramadan telah datang kepada kita kena hadis Nabi, la tartafi'u salatahum, tidak diangkat salat mereka fauqa ra'sihi, di atas kepalanya sibron, sejengkal pun tak diangkat. Siapa orang yang tidak diangkat salatnya nih? Bayangkan, Bapak tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, malam qiyamul lail. Qiyamul lail itu tak terbatas, Pak. Kalau rakaatnya pendek, ayatnya panjang-panjang. Berharap Allah akan menerima amal ibadah kita, terutama sholat kita. Kata Nabi, la tartafi'u fauqa ra'sihi sibron, sejengkal pun tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena wa akhwani mutasarimani, dua orang yang saling bersengketa. Dua orang yang saling bersengketa. Nampak muka baik-baik, kan gitu. Tupu ada masalah, ada sandal satu dengan yang lain. Satu duduk sudut sana, satu duduk sudut sana. Tak bisa. Harus tidak ada masalah, tidak ada ghil dalam hati kita kepada saudara-saudara muslim kita. Tak boleh ada. Selesai semuanya. Kenapa? La yahillu li muslimin. Kalau dah la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, artinya haram dilakukan. Ayah juro akhahu, saling membenci kepada saudaranya, fauqa thalasi layalin, lebih daripada 3 malam. Jadi jatah kita tak suka dengan orang tu, jatahnya 3 malam saja. Setelah itu harus clear masalahnya. Kalau tidak, kita kena dengan hadis tidak diangkat solat kita ini. Maka dibuat sama pengurus, ini wasilah jalan kita untuk saling berbuat baik kepada sesama. Jangan ada di antara kita permasalahan-permasalahan tidak selesai. Kenapa? Rugi. Sabannya telah datang kepada kita, ampunan dari Allah telah Allah siapkan. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan mengampuni kepada seluruh makhluknya di bulan Sya'ban tadi itu. Illa musyrikin, yang musyrik. Kalau bab musyrik ini mudah-mudahan dah selesai kita, Pak, ya. Bab masalah musyrik ini sudah selesai. Jangan sampai ada pula di antara kita masih bekerja sama dengan jin. Ambil kuku, kemudian ambil bulu hidung, dimasak gini-gini, kasihkan ke orang. Pojol orang tu suka dengan dia. Wasisi, ya. Na'udzubillahi min. Jangan, itu setan, perbuatan setan. Kalau buat macam itu juga lagi, itulah kelaku yang tak baik kita. Kita bekerja sama dengan jin untuk menundukkan orang lain agar dia tunduk kepada kita. Setan kerjanya. Tidak juga bertaubat, maka tidak akan mendapat ampunan Allah. Mati dia, itulah mati dalam keadaan musyrik orang ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka, syirik kepada Allah itu bab-bab yang model begitu. Belum lagi yang kita simpan, yang kita tahan, yang kita yakini memberikan manfaat atau memberikan mudarat kepada diri atau kepada yang lain, syirik juga namanya, Pak. Ya, harus sudah selesai. Karena ini prinsip, ya. Prinsip ini akan menahan semua yang kita lakukan, tidak ada artinya. Karena Allah marah. La yaghfiru, Allah tidak mengampuni. Yang kedua, musahin, yang bermusuhan. Maka diselesaikan di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan kita.
Kita ingat kapan kita mulai masuk ke masjid ini, kapan kita mulai datang ke rumah Allah ini, kapan semenjak kita ikut taklim, kapan sejak kita jadi pengurus, kapan sejak kita ingat akan kebaikan-kebaikan itu, akhirnya semakin meningkat. Pengalaman, pengetahuan agamanya semakin meningkat. Dan kalau sudah ngaji seminggu sekali atau sepekan sekali, kena 1 tahun itu sudah 52 kali. 52 kali dipotong, ditambah pula lagi bulan Ramadan full 30 hari. Ya. Kalau pengajian biasa seminggu sekali, Pak. Jumat ini ngaji, Jumat besok yasinan pula. Masih juga diselang-selang. Tapi kalau sudah seminggu sekali ditambah Ramadan 30 hari, dah berapa dah? 54. 52 kurang 4, 48. 48 tambah 30. Nah, hitunglah sendiri. Berapa banyaknya kita ngaji. Belum di tempat yang lain. Ngaji. Banyak ilmu yang kita peroleh dari majlis-majlis ilmu itulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat di antara kita orang-orang yang berilmu. Kelasnya naik. Ananda yang jadi imam tadi, perasaan baru kemarin dia sunat kan? Sekarang baru kelas 3, baru ujian kan? Dah jadi imam dah. Awak dah jadi imam ngeleto kaki. Jangan macam-macam. Itu tadinya jadi salah baca ayatnya gitu. Walam yakul tak selesai. Kenapa? Sebetulnya bukan tidak hafal. Sama dengan anak kita diuji sama gurunya, suruh baca qul ya ayyuhal kafirun. Baca nak, qul kafirun. Mamanya heran. Setahu mak dia kau dah hafal dah nak. Ngapa depan guru tu dia kau salah? Dia tu nervous. Macam tak percaya ya. Grogi. Sama dengan kita jadi imam, sejuk kaki ni. Apalah dah pakai AC lagi. Ngeletor dia. Padahal ayat tu ayat biasa je. Ini masalah di sini Pak, mental kita Pak. Makanya kita ni bulan puasa ni, mumpung bulan puasa, jadi imam lah kita di rumah tu. Dek, makmum, biar abang jadi imam. Siap bang. Barulah kita baca ayat apa yang dibaca di masjid sama imam. Alhaakumut takasur. Kita bacalah kumut takasur. Barulah kita begini. Alhaakumut takasur. Tak ada grogi. Belakang rumah dia, apa nak grogi? Coba belakang Pak Haji ni. Itu makanya Pak, perlu pembiasaan. Saya ceramah gitu juga dulu ngeletor, sekarang kuranglah sikit. Ceramah aja bisa ngeleto Pak. Salah ceramah itu, lepas ceramah kena protes. Salah Pak ceramah tadi. Iyo bilang gitu. Padahal konsep dari sini sampai ke sini. Kenapa? Mental gitu. Suai. Apalagi yang megang tongkat nih, jangan macam-macam. Begini dia. Ini awak jadi khatib, dia jadi Bilal. Tidak pula pengurus tu ngasih tahu kalau di tempat situ kebiasaannya tidak sama dengan tempat kita. Kalau kita innallaha malaikatahu selesai. Dia dah innallaha selesai, awak ambil tongkatnya ditahan sama Bilalnya. Akhirnya bergoyang-goyang lah. Awak nak ambil, dia nahan. Mungkin bagi dia belum Pak, belum. Aku lepas sekarang, aku lepas. Saya bilang, ini dah tugas saya ngambil. Makanya mam, pengurus kasih tahu, tunggu kejap tat. Kalau dah saya kode nanti baru naik. Jadilah awaklah naik dulu. Tongkat tak dikasih, awak tegak macam patung di situ. Saya buat macam itu ji. Malu dia tu. Awak tongkat ambil. Bayangkan tongkat nak diambil tak dikasih sama dia. Bergoyang-goyang awak kan. Harusnya lepas saja lah. Apa payahnya melepas? Saya kasih kau. Dan tak, ini prinsip bagi dia ni. Tak boleh ni. Kata pengurusnya harus jangan lepas. Ya, ini masalah kebiasaan. Ya. Kita biasanya pakai ayat pendek. Betul? Alhaakumut. Ada yang ganti. Jarang. Dengar alif lam tu ngeletor belakang dah. Alif lam mim. Ini pasti panjang ni Kang. Padahal tidak juga 5 ayat rukuk dia. Cuma diganti. Yang bingung Bilal. Ini rakaat keberapa dah ni kata dia. Terpaksa pakai tulis. Kalau alhaakumut takasur selesai baca ini, selesai baca ini, baca ini, liilah baca ini, kan gitu. Sudah ada pedomannya. Ini SOP-nya berubah. Biasanya alhaakumut takasur diganti alif
Alamak, alif lam mim, kata Bilal. Apalagi Bilal baru, Pak. Bersambut-sambutlah. Bilal kena salah. Makanya harus matching, disepakati kayak gitu. Suai ini Syahrul Qiyam banyak berdirinya. Kalau kita ayatnya pendek, rakaatnya kita berbanyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya kita berpendek. Sepakat kita 8 rakaat, pakai an-naba gitu. Suai an-naba mewah tu Pak, 40 tu Pak. An-Nazi'at 46, bacanya macam tadi. 1 jam setengah. Al-Abasa, An-Nazi'at, kemudian An-Naba, kemudian Wailul lil mutaffifin, Al-Insyiqaq. Siaplah. Malam pertama je lah aku datang. Malam kedua minta maaf, kata dia. Baik, aku pindah tempat lain. Jadi sesuai dengan keadaan jamaahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang sunnah tarawih ini sunnah. Kalau kita nak panjang, coba kita tengok Nabi pernah dia solat panjang sampai Al-Baqarah, Ali Imran dibaca sama dia, tapi yang di belakang dia pada waktu itu sahabat Nabi. 1 atau 2 orang dia izin dengan Nabi, ya Rasulullah, aku mau ikut solat sunat denganmu. Kata Nabi, silakan. Maka Nabi membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran dalam 1 rakaat. Bayangkan Al-Baqarah, Ali Imran, Pak. Awak dah balik ke rumah kan, mandi, dah selesai mandi, makan, lepas makan sini lagi, belum selesai juga. Begitulah panjangnya solat sunnah itu. Kalau solatnya kita sendiri atau disepakati, kita buat kelompok solat malam 5 orang, 10 orang bersepakat membaca Al-Baqarah dengan Ali Imran atau seterusnya. Tapi kalau dah jamaahnya itu umum, awak buat macam kita, hancur. Jadi syiar dakwahnya itu harus sampai. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang tu kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah, bijaksana. Bil hikmah, dengan bijaksana. Bagaimana caranya kalau model orangnya seperti ini? Ini dibuat dia. Diajak makan-makan dulu kan? Ya kan? Ajak makan-makan, lepas makan-makan barulah panitia tegak. Bapak-bapak, tahun ini kita nak bangun masjid. Oh, ini tadi ngajak makan-makan, rupanya ada sumbangan. Untuk apa? Untuk kemudian ada rasa memiliki kebersamaan, baru kemudian ada hal-hal yang lain mengikuti itu semuanya. Ini kadang salam sana, yang satu diam, yang satu zikir, kemudian bubar. Tidak ada lagi ukhuwah. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ukhuwah itu di atas segala-galanya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Sudah taubatnya sudah kita perbuat, kemudian silaturahim, jangan sampai kemudian ada permasalahan di antara kita kepada sesama jamaahnya, kepada sesama muslim, karena ini merugikan kita sebagai seorang muslim. Allah tidak mengangkat amal-amal kita karena ada permasalahan hubungan kita dengan sesama saudara kita. Yang selanjutnya lagi, ilmu dalam bab bulan puasa ini harus kita ketahui. Ada fikih mawaris, ada juga namanya fikih Ramadan. Bagaimana Ramadan, bagaimana solatnya, bagaimana puasanya, mana yang membatalkan, mana yang sunnah, harus kita tahu. Maka sedikit demi sedikit wasilah atau jalannya sudah diberikan oleh pengurus. Diajaknya menyambut Ramadan, dikasih ustadz yang spesial menyambut Ramadan, ilmu fikih Ramadan. Agar apa? Agar kita tahu keutamaan-keutamaan dari Ramadan itu, sehingga kemudian apa Bapak Ibu? Maka tidak ada akan keluar istilah kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia mendapat puasanya kecuali lapar dan dahaga. Itu tidak berlaku kepada jamaah Jami'atul Wasliyah. Kenapa? Jami'atul Wasliyah itu sudah dipersiapkan jamaahnya. Kualitas daripada ibadah itu memang diukur daripada ilmu jamaahnya. Maka diajak pengajian jamaahnya agar mengerti terhadap ibadah Allah ini, Pak. Ya. Walaupun kadang-kadang memang dengan sebab mengerti itu cara makainya beda.
Ya kan? Cara makainya aja beda. Yang satu punya ilmu agar dia makin dekat sama Allah. Yang satu pakai ilmu paket minimalis lagi dimakainya. Bagaimana caranya? Banyak dibuat dulu semua orang. Nah, kalau tahu imamnya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu dulu. Senyap aja dia. Masih duduk. Mama, mimi, ya. Senyap aja. Dah sempat berbual. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Baru dia tegak. Allahu akbar. Ada yang begitu banyak betul. Kenapa? Dia tahu asal dia dapat rukuk imam maka dihitung satu. Itu ilmunya. Kenapa? Dia tahu asal aku dapat rukuk kata dia, ikut imam satu rakaat. Asal rakaat pertama dia duduklah dulu. Yang musab-musab lutut dia. Itu ilmu juga, Pak. Kalau tidak ada yang kemudian mengejar. Tahu mengejar? Dikejar dia. Imam dah rukuk dikejar dia. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim rukuk dia. Rukuk imam dah sujud dikejar dia sujud. Langsung gini. Nah, itu sekolah waktu materi fikih dia tidur. Atau dia tidak datang. Macam mana makmum masbuk itu dia pergi. Jangan, Pak. Jangan model begitu, nak boleh. Dulu ada, tempat kami ada juga, dah mati dah. Ya, solat Jumat dia berbual. Paling kemak tengok orang solat Jumat dia berbual. Apalagi awak jadi khatib. Sekarang kalau jadi khatib kasih tahu dulu jamaahnya, Pak. Kasih tahu di awal, saya kasih tahu. Kenapa? Ada beberapa orang yang memang tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena tadi itu dia tidak ada ilmu. Solat Jumat itu jangankan berbual, bercakap diam aja tak boleh. Diam, batal, Pak, gitu, Pak. Makanya budak-budak kecil yang agak suka bising, dia tahu asal Allahu Akbar. Kalau semuanya Allahu Akbar, berarti tak ada yang bisa yang ngasih tahu dia lagi. Bergulung-gulung, gelubuk. Iya kan? Gelubuk. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya senyap. Jadi siapa yang nak kita kasih tahu? Siapa yang bising tadi? Tak mungkin, orang tengah nak wirid. Akhirnya dia pandai juga kau kata dia. Kenapa? Budak kecil juga belajar. Namanya takbiratul ihram. Takbir itu mengharamkan semua perbuatan-perbuatan kita. Allahu Akbar. Takbir yang pertama angkat tangannya, kemudian kita begini, itu tak boleh ngapung-ngapung lagi, Pak. Diamlah. Kelupuk-kelupuk. Lantak di kelana. Tak bisa. Apalagi solat Jumat lama. Dari sejak khatib naik alhamdulillah itu sampai khatib selesai tak boleh ngapu-ngapu kita, Pak. Berzikir pun tak boleh gitu. Jangan pula belagak berzikir subhanallah, jangan. Cukup mendengarkan apalagi berbual. Masya-Allah. Ini kalau dia tidak mengerti tadi itu. Ada yang begitu banyak. Tak percaya besok solat di Istiqomah sana. Bapak duduk paling belakang, tengok orang yang berbual, budak kecil atau orang besar, bukan orang besar lagi, beruban dah. Sorry Pak Haji. Aku tanya kat Pak Haji tu. Kebetulan aja sama putih. Kalau saya kan atas, bapak bawah ini. Ini kejar lagi ni, dah mulai satu biji dah. Tenang aja. Ada juga. Jangan sampai berbual kita solat Jumat. Kalau tak mengerti, makanya datang pengajian. Kalau tak datang pengajian itu, bayangkan jangankan tarawih, Jumat aja rusak, Pak. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lagaw. Kalau engkau berkata kepada temanmu ansit, diam. Wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad lagaw, maka rusaklah Jumatnya. Rusak. Datang pertama dapat untung, datang terakhir dapat telur. Kalau dah khatib naik mimbar, buku dah ditutup. Jangankan telur pun tak ada. Kenapa tak dapat? Karena malaikatnya sudah duduk mendengarkan khutbah. Begitulah kata ulama kita. Ini sudahlah datang kendian, berbual pula lagi. Parah kawan ni, Pak.
Kalau ada yang macam itu, maka kalau solat Jumaat tu pilih-pilihlah tengok kawan. Ini suka belesing ni. Tanda aku dekat dengan dia. Rosak aku ni kan. Kenapa? Karena kita mengerti. Dia tidak mengerti. Kalau kita mengerti, awak nak melepas cakap ni, batal lakinya. Cakap buah lagi. Apa nak aku jawab? Dalam hati dia, kalau aku jawab lepas ni batal ni kan. Ngopi kita kan. Kawan ni tak mengerti. Asal bercakap batal dia. Karena dia tak ngaji tadi tu lah. Kalau ngaji tu serius. Betul? Marah? Saya tanya kau lah. Jangan tersinggung pula. Ini guna aku tak. Ini ilmu. Dia tersinggung macam itu. Balik merajuk. Buat status lah. Jangan Pak. Maka ilmu itu penting. Mau Ramadan ke mau ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang bab masalah syar'i ini penting untuk kita bersama-sama. Itu ilmu-ilmu dasar. Dasar dalam arti untuk kepentingan pribadi kita dengan Allah Ta'ala. Rusak amal ibadah kita karena kita tidak berilmu. Selanjutnya lagi Ramadan dengan Al-Quran. Luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Likulli harfin asyru amsalih. Setiap daripada satu huruf itu asrun 10 kebaikannya. Jadi punya target. Harus khatam Quran tu wajib, kita wajibkan diri kita tu khatam Quran bulan Ramadan. Nak model lambat ke, nak model cepat ke dia? Sudah belum? Macam serius betul ni ngomong situ. Awak suka betul ke dah azan ni? Cepat berhenti tak? Ya. Ada target kita Pak, jangan sampai di antara kita ni tak punya khatam Quran, jangan sampai melampau benar. Imam Syafi'i 60 kali, awak sekali pun tidak. Memparah betul, nama Syafi'i wo. Ada nama Syafi'i, maaf aja lah kan. Ya. Nak model macam mana pun kita baca, asal kita serius. Satu hari satu juz itu 24 jam. Bayangkan, satu juz itu cuman 20 lembar. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Ya. 20 lembar, Pak. Anak kita bisa 3 juz satu hari dia. Kenapa? Punya target dari gurunya sekian nak dikejar dia. Awak ngaji nak. Awak tidur. Parah. Jangan macam itu ya. Dah, terakhir karena dah nak selesai. Yang terakhir, siapkan duit. Jadi tahan dulu, kena infak, tahan dulu. Jangan sekarang tahan, besok tahan juga. Ramadan kita lepaskan duit kita yang kira-kira ya mau sedekah untuk orang tua kita yang dah meninggal, boleh sakap dengan Pak Haji. Pak Haji, ini sedekah untuk mak saya yang dah meninggal. Ini bapak saya yang dah meninggal. Ini mak mertua saya, bapak mertua saya, atuk saya. Tapi jangan 10-10 dah 10,000 semua tu kasih. Mak melewat betul. Ini dah 10,000 dah ulang-ulang. Tu kedekut namanya tu. Nama surga 10,000. Anak mak-mak dia kasih 10,000, bapak 10,000. Malah parah betul. Jangan. Maksimalkan insya-Allah. Suai? Saya dah mulai dah ni Pak. Cakap pula lagi kata. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadah. Siapkan ilmu, taubat kepada Allah, siapkan harta kita yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Tidak sempurna iman seorang hamba sehingga dia menginfakkan apa yang terbaik dari yang dia milikinya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.